Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga ke luar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik dan channel Gus AA. Yang sudah subscribe di channel Tanda Tanya Politik, silahkan subscribe di channel Gus AA. Kita goyang, Mas Bro. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, gimana sudah melihat video barusan? Bagaimana pendapat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada? Ringkasnya, simpelnya, di video tersebut mengatakan, menceritakan, menyimpulkan bahwa Rocky Gerung ini tidak setuju dengan undang-undang Omnibus Law. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, intinya si Rocky Gerung ini tidak setuju dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law. Kalau permasalahan setuju tidak setuju sih bebas, Mas Bro. Cuman kalau misalkan ditolak, jangan marah-marah, jangan mencak-mencak, jangan memprovokasi, jangan demo, jangan jelek-jelekin pemerintah sampai bilang bahwa pemerintah ini bodoh. Mas Rocky Gerung ini lupa, Mas Bro. Lupa kalau undang-undang Omnibus Law ini sudah dibahas di kalangan pakar, para ilmuwan, profesor, doktor, baik di pemerintahan Jokowi maupun di DPR. Jadi gak sembarangan, gak asal-asalan, gak sewenang-wenang, semuanya itu sudah dibawa, diutahkan. Ya Bu, semuanya itu sudah dibawa, diutahkan, dipikir, masak, didiskusikan, diperdebatkan, hingga pada akhirnya mendapatkan sebuah mufakat bahwa 7 fraksi di DPR setuju diterapkannya undang-undang Omnibus Law, dan 2 fraksi di DPR menolak diterapkannya, disahkannya undang-undang Omnibus Law. Jadi gak sembarang. Sedangkan si Rocky Gerung ini siapa, Mas Bro? Bu, ibu tahu enggak siapa si Rocky Gerung ini? Bapak-bapak dimanapun kalian berada, tahu enggak si Rocky Gerung ini siapa? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, teteh-teteh, akang-akang, mas-mas, mbak-mbak, adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada, si gubal gabel, si balak kotak, si balak ketek, si balak kotok, si Rocky Gerung. Ada yang tahu enggak si Rocky Gerung ini siapa? Dia ini pecatan dosen. Ya Bu, dia ini pecatan dosen. Ya Pak, dia ini pecatan dosen. Ya adik-adikku, para pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau orang yang dipecat berarti ilmunya gak kepake. Orang-orang pecatan kayak gini, kayak si Rocky Gerung ini, ilmunya gak kepake, selalu saja ditampung oleh kaum kadun, kaum kampret, kaum oposisi rasa teroris rasa oposisi, orang-orang HTI, FPI, PKS. Jadi manusia brengsek kayak si Rocky Gerung ini selalu ditampung oleh kaum oposisi. Tahu kan kaum oposisi apa? Demokrat, PKS, HTI, FPI. Itu kaum oposisi. Si Rocky Gerung ini diberi tugas
untuk melakukan dua hal: bikin kerusakan dan permusuhan, kerusakan hati, kerusakan lisan, kerusakan pemikiran, dan kerusakan perbuatan. Makanya dia ini sangat tidak mungkin. Kalau pemerintah bilang baik, maka dia pasti bilang jelek. Kalau pemerintah bilang jelek, maka dia pasti bilang baik. Kalau pemerintah ke utara, si Rocky Gerung pasti ke selatan. Kalau pemerintah terpuruk, si Rocky Gerung tertawa. Memang settingan si Rocky Gerung ini untuk merusak logika nalar bangsa Indonesia. Dengan ilmu yang pas-pasan ini, dia mencoba mengomentari apapun yang heboh, apapun yang trending di dunia politik ini. Dulu dia pernah mengomentari bahwa kitab suci ini fiksi. Fiksi. Kalau kitab suci fiksi berarti Al-Quran pun disebut fiksi. Anehnya, mereka para pembela Islam disebut kitab suci fiksi, disebut Al-Quran kitab fiksi, pada dia. Maklum yang ngomong temannya sendiri. Mau apapun boleh. Coba kalau yang ngomong misalkan kubu Jokowi, udah demo berjilid-jilid. Maklum bro, golongan manusia brengsek memang seperti itu. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kapasitas si Rocky Gerung, keilmuan si Rocky Gerung, kepintaran si Rocky Gerung, kecerdasan si Rocky Gerung, kejeniusan si Rocky Gerung belum ada setitik pun jika dibandingkan dengan orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang jenius, orang-orang pinter yang ada di badan, di kubu eksekutif dan legislatif. Belum ada apa-apanya si Rocky Gerung. Pengen tahu bu? Pengen tahu pak? Mau kita bongkar kebodohan dan ketololan si Rocky Gerung yang katanya di dunia kadun ini begitu didewa-dewakan sebagai ahli filsafat, sebagai dewa filsafat. Manusia-manusia brengsek kayak si Rocky Gerung, kayak si Sugiknur, kayak si Ustadz Haikal, kayak si Ustadz Tengku Zulkarnain, biar Gus A yang tulus. Logika kita lawan dengan logika, nalar kita lawan dengan nalar. Bapak ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dalam video tersebut si Rocky Gerung bilang ngomong bahwa meskipun omongannya dan lagu, para pers di seluruh dunia itu menolak yang namanya undang-undang Omnibus Law ini. Bahkan dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menjadi bahan tertawa karena bodoh mau-maunya menerapkan undang-undang Omnibus Law. Jadi intinya negara Indonesia ini katanya, kata si Rocky Gerung ini, ditertawakan oleh masyarakat dunia karena mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dari dulu Indonesia ini terkenal cerdas, punya pendirian, punya pandangan ke depan. Salah satu pemimpin, the founding father kita, yaitu Soekarno, dia punya visi misi ke depan yang brilian, punya filsafat yang mumpuni, punya pandangan jauh ke depan, tidak terombang-ambing oleh filsafat pemikiran trending orang lain atau negara lain. Indonesia berdiri di kaki sendiri. Indonesia berpikir dengan otak sendiri. Indonesia ngomong dengan mulut sendiri. Indonesia bekerja dengan tangan sendiri. Tidak memakai tangan Amerika, tidak memakai tangan Rusia. Makanya Indonesia mendirikan negara non-blok. Tidak berpihak ke Amerika, tidak berpihak ke Rusia. Mau bekerja sama dengan Amerika, ayo. Mau bekerja sama dengan Rusia, ayo. Kedua-duanya negara sahabat. Tidak pincang sebelah, tidak berat sebelah. Ini negara non-blok, punya pandangan sendiri ke depan. Kalau negara lain
Ada yang blok kiri ke Rusia, kalau dulu Uni Soviet. Ada yang ke blok kanan, ke sekutu Amerika, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Indonesia di tengah-tengah, Mas. Punya pandangan sendiri. Dan sekarang di era Jokowi, Jokowi berhasil membuktikan ke mata dunia bahwa Jokowi, pemerintah Indonesia di tangan Jokowi punya pandangan sendiri untuk mengelola sektor ekonomi, khususnya bisnis. Jadi undang-undang Omnibus Law ini, Bu, Pak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ini bukan undang-undang yang ngurusi masalah buruh saja. Ini undang-undang global, masalah perbisnisan, masalah investasi, masalah perusahaan, masalah buruh, masalah karyawan, masalah ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Juga masalah perizinan. Kalau kemarin-kemarin kita lihat, Jokowi begitu berani dengan dana pas-pasan, dengan utang yang sangat sedikit, berani membuat gebrakan-gebrakan, membuat terobosan-terobosan, dengan membuat banyak jalan tol, tidak hanya di daerah Jawa, tetapi jalan tol kini ada di daerah Sumatera, jalan tol ada di daerah Kalimantan, jalan tol ada di daerah Sulawesi, jalan tol ada di daerah Papua, bahkan nanti jalan tol ada dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ke depan katanya akan ada jembatan-jembatan selat Sunda, selat Bali, selat semua akan dihubungkan dengan jembatan. Jalan pintas, jalan tol, jalan cepat. Untuk siapa? Untuk terjadinya perkembangan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dari Sabang sampai Merauke. Dibangunlah jalannya dulu. Kalau jalan sudah bagus, baru dibuatlah jalan tol. Jalan tol, masalah perizinan. Investor nanti banyak yang bikin perusahaan-perusahaan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena jalannya sudah bagus, investor itu mau. Perizinan yang selama ini berbelit-belit, banyak korupsinya, banyak suap menyuapnya, kini diupayakan anti korupsi, anti suap, anti berbelit-belit. Semuanya serba mudah bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan, mudah bagi rakyat untuk mendapatkan pekerjaan. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Jadi bukan ngurus masalah buruh saja, semua diurus masalah Omnibus Law ini. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang kayak si Rocky Gerung ini. Bu, Pak, hadirin sebangsa setanah air, tebalnya segini, bro. Tebalnya segini. Ribuan halaman, hampir 2000 halaman. Tebal. Meringkas undang-undang yang saling tumpang tindih. Dari 20 undang-undang jadi satu. Dari 50 undang-undang jadi satu. Ya intinya untuk mempermudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu mempermudah urusan manusia. Maka untuk menjadi seorang pemimpin itu, ya harus mempermudah semua urusan rakyat. Agar rakyatnya bisa berusaha, agar rakyatnya bisa jadi pengusaha, maka perizinan dan segala tek-tek bengek yang selama ini jadi masalah, semuanya diselesaikan dengan undang-undang Omnibus Law. Ngerti ya, Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi ini ide cerdas. Ide cerdas dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak bodoh. Pemerintah Indonesia tidak zalim. Pemerintah Indonesia tidak belagu, tidak. Semuanya memang sudah dipikirkan dari A sampai Z. Karena yang namanya kenegaraan itu terstruktur dan tersistematis. Ngomong tidak asal ngelantur. Tidak asal-asalan apalagi ngelantur, tetapi ngomong tersistematis dan terukur. Dan terbukti 160 lebih perusahaan sudah berbondong-bondong, sudah ngantri siap masuk ke Indonesia, menyambut baik. Bahkan IHSG Indonesia pun meningkat. Ini sebuah prospek yang cerah. Ini adalah sebuah prospek yang gemilang. Orang yang ingin berusaha, ya memang harus dipermudah. Orang yang ingin punya pekerjaan, juga harus dipermudah.
Jalan tengahnya adalah undang-undang Omnibus Law untuk menyelesaikan semua perizinan undang-undang yang lainnya. Jadi saya kira para buruh, para investor, para dunia usaha, saya yakin 95% mereka setuju dengan undang-undang Omnibus Law. Gak perlu lihat negara lain. Sejak dari dulu kita sudah dikenal selalu punya visi misi ke depan demi rakyat. Mengadakan hubungan non-blok, tidak berpihak ke salah satu, tetapi welcome, bekerja sama, bilateral, multilateral, demi mendapatkan kebaikan bersama. Jadi, salah besar kalau disebut Indonesia ini pemerintahnya bodoh, menjadikan bahan tertawaan. Justru sebaliknya, Indonesia kini dikagumi sebagai negara yang benar-benar spektakuler. Dikagumi, disegani. Bahkan, kita baru mengetahui bagaimana pemerintah Uni Emirat Arab memberikan penghargaan kepada Presiden Jokowi, di mana namanya dijadikan, diabadikan, dipakai untuk nama jalan di Uni Emirat Arab. Ini buktinya kalau pemerintah Indonesia memang dimuliakan di mata dunia, dihormati di mata dunia. Salah besar kalau Indonesia ditertawakan di mata dunia. Justru yang ditertawakan itu orang-orang seperti Rocky Gerung, orang-orang seperti Sugiknur, orang-orang seperti Ustadz Tengku Zulkarnain, orang-orang seperti Ustadz Haikal, orang-orang seperti Amin Rais, orang-orang seperti Gatot Nurmantio, orang-orang seperti Rija Ramli, orang-orang seperti Said Didu, orang-orang seperti Refli Harun, orang-orang seperti SBY, orang-orang seperti Habib Rizik, Habib Bahar, orang-orang HTI, FPI, PKS, orang-orang seperti Din Samsudi, yang kelihatannya itu pintar, kelihatannya benar. Padahal mereka ini adalah kelompok-kelompok innahu kana zaluman jahula. Kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh dan zalim. Sudah bodoh zalim, sudah zalim bodoh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yang kedua, di dalam sebut Rocky Gerung ngomong bahwa undang-undang Omnibus Law ini ditolak oleh buruh karena tidak memperjuangkan hak buruh. Hei mas bro, yang demo itu bukan buruh. Sudah banyak fakta, sudah banyak bukti bahwa demo kemarin itu ditunggang. Saya yakin 95% buruh akan menerima undang-undang Omnibus Law ini. Kenapa? Karena pemerintahan Jokowi ini sudah terbukti pro rakyat, sehingga terpilih menjadi 2 periode meskipun dengan sangat dramatis. Kebijakan-kebijakannya memang selalu ditentang, selalu ditantang, selalu direcoki oleh para oposisi yang memang terkena brengseknya oposisi ini, terkena gobloknya oposisi ini. Mereka ini memang selalu memutarbalikkan fakta, menghasut rakyat, yang tidak henti mereka mencari celah untuk menggulingkan Jokowi. Mustahil Jokowi tidak pro rakyat. Omnibus Law, wahai para buruh dimanapun kalian berada. Omnibus Law, wahai para pengusaha dimanapun kalian berada, adalah jalan tol agar kita mudah berusaha bagi pengusaha, di mana perizinan menjadi mudah. Mudah jadi pengusaha bagi para pelaku usaha karena perizinannya mudah. Mudah kerja bagi para rakyat yang belum mendapatkan pekerjaan atau upahnya belum layak. Yakin mas bro, yakin dengan pemimpin kalian. Jangan dengarkan manusia brengsek seperti Rocky Gerung dan kawan-kawan. Memang mereka ini terkenal brengsek. Kalau dalam Al-Quran, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Orang yang selalu bikin kerusakan dan pertumpahan darah. Dalam ayat yang lain, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Orang-orang yang selalu mewas-waskan. Kalau bahasa sekarang tebar ghibah, tebar fitnah, tebar hate speech, tebar kebencian, tebar kebodohan, tebar ketololan. Rocky Gerung dan kawan-kawan ini, mereka inilah
setan-setan manusia. Jadi setan itu ada dua ya Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, setan itu ada dua. Ada setan jin, ada setan manusia. Nah setan manusia ini ya ini, Rocky Gerung dan kawan-kawan ini ada setan-setan manusia. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan manusia yang terkatak, yang terkitik, yang terkutuk, yang terketek, dan yang terkotor. Mari kita berlindung rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari godaan setan-setan manusia yang terkatak, yang terkitik, yang terkutuk, yang terketek, yang terkotor. Kalau bahasa kerennya si borokokok, si ontohon, si langsijan. Agar kita ke depan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan yang selama ini benar-benar kita impi-impikan bersama. Omnibus Law adalah jalan tol untuk meraih kesuksesan yang diciptakan oleh Jokowi dan kawan-kawan. Dengan segala resiko, suka atau tidak suka, berat atau tidak berat, akhirnya undang-undang Omnibus Law diselesaikan dengan secepat-cepatnya meskipun di tengah pandemi corona. Karena memang tuntutannya tidak bisa diundur-undur, tidak bisa ditunda-tunda. Lebih cepat, lebih baik demi Indonesia. Mari kita kerja dengan pedoman undang-undang Omnibus Law. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kadang saya berpikir begini Mas Bro, oposisi ini memang benar-benar bodoh dan tolol. Katanya mereka ini mengkritik, memberi masukan kepada pemerintah. Kalau menurut saya, kalau saya oposisi, saya biarkan saja. Jokowi mau A, mau B, mau C, mau D, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, biarkan saja, nggak usah dikritik. Nanti ketika kampanye, baru hajar habis-habisan. Di saat itulah kalian para oposisi bisa menang pilkada, pilpres dengan sangat terang. Kenapa? Karena kelemahannya terungkap dan tidak bisa lagi diperbaiki. Nah kalau sekarang kalian koreksi, kalau baru menjabat beberapa bulan kalian koreksi, kalau baru menjabat belum 1 tahun kalian koreksi, kalian evaluasi, ya Jokowi memperbaiki diri, semua kekurangan, semua kesalahan, semua keteledoran, yang pada akhirnya ketika kampanye tiba, ketika kalian hajar, ya kesalahannya sudah diperbaiki. Akhirnya Jokowi ke depan akan menang lagi kalau memang dicalonkan lagi. Ini bodoh banget politiknya itu. Malah biarkan Jokowi bekerja sesuai dengan konsepnya, nggak usah dikritik lah. Catat saja semua kesalahannya, kekurangannya. Waktu kampanye hajar, baru kalian bisa menang. Tetapi kalau sekarang dikritisi, semua kesalahan, semua kealfaan, semua kekurangan Jokowi, jadi perbaiki sama Jokowi. Akhirnya ketika kampanye semuanya sudah selesai. Kalau Jokowi nyalonin, menang lagi. Kalian sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengalahkan kubu Jokowi. Karena selalu kalian kritik tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Hingga pada akhirnya mereka menjadi kubu yang sempurna dengan program-programnya. Bodoh, siap bodoh. Demokrat barodo, PKS barado, HTI pada bodoh, PKS pada bodoh, Habib Bahar, Habib Rizik pada bodoh, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Roni Yahya, Ustadz Maher pada bodoh, Sugip Nur, Repli Harun, Rocky Gerung pada bodoh, Rijaramli pada bodoh. Ya kalau kalian kritik terus, Jokowi memperbaiki diri. Jadi jangan salahkan Jokowi. Kalau ke depan Jokowi mencalonkan diri 3 periode, maka dia akan terpilih kembali dan akan berterima kasih kepada kalian yang sudah mengkritik dan sangat setia mencari semua kelemahan Jokowi sehingga Jokowi bisa memperbaiki diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.